Kemudian di antara kesalahan salat berjamaah itu adalah saf perempuan dekat laki-laki tanpa pembatas. Ini saf perempuan dekat laki-laki tanpa pembatas. Maka hendaknya saf perempuan itu jauh dari kaum laki-laki, dan di situ ada pembatas untuk menutup mereka dari laki-laki, dan juga menutup laki-laki dari perempuan, sehingga tidak empet-empetan kecuali darurat. Seperti di Masjidil Haram itu kadang-kadang dapat posisi darurat, itu lain cerita. Nah, darurat itu cara Jawa ora ana kakang adine. Nah, kepepet. Tapi dalam posisi yang tidak darurat, maka hendaknya laki-laki dan perempuan itu jauh dan ada pembatas. Sehingga di sini perlu ada pintu masuk dan keluar yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi pintu masuk yang berbeda dan keutamaan yang berbeda. Kalau shaf laki-laki yang paling utama yang paling depan. Khairus sufufir rijal, sebaik-baik shaf laki-laki itu adalah awwaluha, yang paling depan. Dan sebaik-baik shaf perempuan, wa khairus sufufin nisa akhiruha, sebaik-baik shaf perempuan yang paling belakang. Tetapi memang di sebagian tempat, termasuk saya ngisi kajian di dalamnya, berulang kali saya menyampaikan topik yang sama, itu orang ngaruh, tidak pengaruh. Sudah kita sampaikan shaf yang utama itu yang belakang untuk ibu-ibu, itu berubah paling banter 3 hari 1 pekan, bar kuwi kembali seperti semula. Saya tidak tahu kenapa fenomenanya seperti itu. Apakah setiap ketemu topiknya harus shaf begitu? Besok bahas shaf lagi begitu? Baik. Saya tidak tahu kalau di sini. Di sini shaf perempuan diisi dari depan atau dari belakang? Dari depan. Ya? Iya. Gimana? Iya. Kan tidak masalah bagi seorang perempuan yang shaf 2 itu depannya, shaf 3 depannya lagi, shaf 4 depannya lagi. Nah, jadi tidak masalah perempuan melintas di depan perempuan yang lain untuk menyusun shaf, karena memang aturannya adalah shaf dimulai dari paling belakang untuk perempuan, bukan dari paling depan. Keutamaannya beda. Ya, ya tinggal ditentukan saja garis belakangnya mana. Ya, tinggal ditentukan garis belakangnya mana. Baik. Maka di situ ada perlu namanya shaf istihad. Nah, ini shafnya di mana? Nong lapangan gitu kan? Apa nong pojok lapangan kan enggak? Sejauh kita masih bisa mendengar suara imam. Jadi jangan sampai yang satu di gawang sini, perempuannya di gawang belakang ya. Itu ndak apa? Tidak seperti itu juga. Artinya disusun dari belakang. Kira-kira shafnya ada berapa? Ada 5 shaf ya. Kasih jarak 7 shaf lah. Sehingga di situ ada makmumnya. Di sini imam apa perempuannya ada berapa? Ada 2 shaf ya, sudah cukup mundur sedikit, kira-kira cukup untuk bikin 2 shaf. Kalau bulan Ramadan begitu di sini ya dari belakang, full soalnya. Maka dari belakang. Baik, Bapak dan Saudara, itu sabda Nabi jelas. Untuk laki-laki Nabi bersabda, wa syarruha akhiruha, seburuk-buruk shaf laki-laki yang paling belakang. Kalau perempuan, wa syarruha awwaluha, dan seburuk-buruk shaf perempuan yang paling depan.
Jadi saf perempuan itu yang paling utama paling belakang, bukan paling depan. Maka kalau disuruh ke depan jangan mau. Jadi kalau ibu-ibu sudah duduk di belakang kok suruh ke depan jangan mau. Kenapa? Karena disinilah namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan kalau harus berundi boleh berundi di situ. Karena datang bareng itu tinggal satu tempat, aku ra gelem ngarep. Maka boleh kalau pingsut begitu. Menang boleh. Kenapa kata Nabi? Untuk laki-laki kata Nabi, kalau summalam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu, jika tidak mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan mengundinya. Karena berebut saf depan untuk laki-laki dan berebut saf belakang untuk perempuan. Dan jika semuanya ingin mendapatkan itu karena datangnya bareng, maka boleh diundi. Sudah pernah belum lihat orang undian itu rebutan? Ya? Oh belum. Ya. Pingsut atau apalagi selain pingsut? Karena berebut. Ya, yang terjadi kadang malah mempersilahkan, monggo jenengan ngajeng. Nah, itu terlarang. Jadi ithar, mengutamakan orang lain dalam ibadah, itu terlarang. Al-itharu fil ibadati mamnu, mengutamakan orang lain dalam ibadah itu terlarang. Ingat, ibadah yang kita maksud bukan konteks muamalah, tapi ibadah mahdhah. Mengutamakan orang lain dalam ibadah mahdhah itu terlarang. Kalau mengutamakan orang lain dalam antrian sembako itu dianjurkan. Mengutamakan orang lain dalam antrian di SPBU itu diutamakan. Nah, misalnya satu saat gitu Pak Tri lagi ngantri, dan sudah tinggal 2 orang lagi, tiba-tiba lihat tetangganya ngantri di pinggir aspal itu kan, langsung bu mriki jenengan. Terus ibune kon ngisi antreannya Pak Tri nang buri meneh, itu boleh. Itu namanya ithar yang dianjurkan. Pripun, Pak? Karena ngelihat tetangganya mesake tonggoku iki. Nah, antri lagi. Begitu dapat antrian kurang 3 lagi, ngelihat ada orang lain lagi di belakang. Oh Pak mriki monggo ngenteni kula tak seka mburi meneh. Itu dianjurkan. Karena ini dalam urusan muamalah. Atau antrian apa lagi? Di ATM. Di ATM begitu ngelihat ada ibu-ibu gendong anak begitu, wah ini mesak kayak gini. Monggo Bu jenengan mriki kula tak mburi meneh. Nah, itu boleh. Tapi kalau shaf itu tidak boleh mengutamakan orang lain. Meskipun dia direktur, meskipun dia itu manajer, meskipun dia itu kepala sekolah, yang ngapunten lho niki. Maka kalau datangnya terakhir tetap terakhir. Ya tidak bisa karena ada Pak Wanto sebagai kepala sekolah, lalu saya sebagai guru tidak tetap wis kebacut nang ngarep, wah Pak Wanto di belakang ya, Pak monggo jenengan ngajeng kula tak mburi. Nah, angsal mboten? Ndak boleh dalam urusan shaf. Tapi kalau urusan yang lain boleh. Ngantri prasmanan, wah ini Pak kepala sekolah yang mosok nang mburi. Pak monggo jenengan mriki kula tak mriki ya boleh. Nah, karena ini berbeda hukum terkait dengan ibadah yang sifatnya ibadah mahdhah, maka tidak boleh mengutamakan orang lain. Baik, Bapak dan Saudara, dan la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Nabi pernah bersabda memperingatkan dari berlambat-lambat dari shaf pertama. Apa kata Nabi? Tak henti-hentinya suatu kaum suka mengakhirkan shaf, maka Allah pun akan mengakhirkan mereka. Jadi kalau kita suka mengakhirkan, maka akan diakhirkan pula oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala.